Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bendikta Filomena Halimah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mikrobiologi dari pertemuan 1-7. Yang pertama, konsep dasar mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil atau diameter kurang dari 0,1 mm dan tak dapat dilihat oleh mata biasa tanpa bantuan satu peralatan khusus. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan makhluk yang bersifat mikroskopis atau mikroorganisme dan jasad renik yang meliputi aspek morfologi, fisiologi, reproduksi, ekologi, dan genetika. Mikroorganisme atau mikroba, makhluk yang mempunyai ukuran sel sangat kecil atau mikroskopis yang memiliki bentuk kehidupan serta karakteristik yang khas yang bisa dibedakan dari organisme lain, terutama mampu hidup di berbagai habitat atau kosmopolitan. Belajar tentang mikroba berarti belajar mengenai bakteri, virus, fungi, protozoa, dan algae. Mikroorganisme dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu uniseluler atau satu sel, memiliki ukuran yang kecil, contohnya amoeba, bakteri, dan protozoa. Yang kedua, multiseluler atau beberapa sel, memiliki ukuran yang besar. Cakupan mikrobiologi. Yang pertama, mikrobiologi umum, yaitu mempelajari sifat mikroba pada umumnya. Yang kedua, mikrobiologi kedokteran, yang mempelajari yang berhubungan dengan penyakit pada manusia. Yang ketiga, mikrobiologi pertanian, yaitu mikroba yang berhubungan dengan penyakit tanaman, hewan, dan kesuburan tanah. Yang keempat, mikrobiologi industri, yaitu mempelajari mikroba yang berhubungan dengan kegiatan industri. Yang kelima, mikrobiologi makanan dan susu, yaitu mempelajari mikroba yang berhubungan dengan pembuatan dan pengawetan makanan. Yang berikut kelompok mikroorganisme. Pertama, bakteri, yaitu eubakteri, archaebakteri, dan cyanobacteria. Yang kedua, jamur, yaitu kuamir kapang, dan cendawan. Yang ketiga, alga bersel satu dan bersel banyak. Yang keempat, protozoa, yaitu Ciliata, Flagellata, Sporazoa, Rhizopoda. Yang kelima, virus. Yang berikut perkembangan mikroorganisme, yaitu pertama, menurut teori Anthony van Leeuwenhoek 1932 sampai 1723, ilmuwan asal Belanda. Yang pertama, orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme secara akurat pembesaran 1100 kali. Yang kedua, orang pertama kali yang melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan murni, fases, dan email gigi. Yang ketiga, melihat nukleus pada preparat darah ikan salmon. Yang berikut dapat membedakan sel dalam berbagai bentuk dan morfologi, pengamatan deskriptif tentang sel. Yang kedua, Louis Pasteur mengemukakan teori biogenesis. Yang pertama, peran mikroba, patogen, penyebab penyakit, dan proses fermentasi. Louis Pasteur penelitiannya pada tahun 1822 sampai 1895. Menjebak organisme yang terbawa udara dalam kapas. Dia juga memanaskan leher labu angsa, mensteril media, membiarkan labu terbuka.
Hasil pencobaan menunjukkan tidak ada pertumbuhan organisme sebab partikel debu yang membawa organisme tidak mencakupi medium. Namun, debu terjebak dalam leher labu. Penemuan yang ketiga yaitu Lazzaro Spallanzani dan John Tyndall membuktikan teori genesis. Yang kedua, proses pengawetan. Yang ketiga, adanya pembentukan spora. John Tyndall yaitu pada tahun 1820 sampai 1893 menunjukkan bahwa debu membawa mikroorganisme dan jika debu tidak ada, medium tetap steril. Tyndall juga memberikan bukti keberadaan bakteri yang resisten panas. Yang berikut Robert Hooke 1666 melihat rongga atau ruang kosong pada sayatan gabus dengan kaca pembesar atau lobe, kemudian dinamakan selula. Yang berikut peran organisme dalam bidang kesehatan. Produksi protein manusia, produksi enzim, produksi antibiotik, produksi vaksin, produksi asam organik, produksi vitamin dan asam amino, produksi steroid, produksi alkaloid ergot. Mikroba penyebab penyakit. Agostino Bassi pada tahun 1773 sampai 1856 menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan jamur. M.J. Barkley kurang lebih 1845 menunjukkan bahwa penyakit kentang atau the Great Potato Blight Early disebabkan oleh jamur. Louis Pasteur menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh parasit protozoa. Yang berikut Joseph Lister pada tahun 1872 sampai 1912 menunjukkan atau merancang suatu sistem atau cara pembedahan untuk mencegah mikroorganisme menginfeksi luka bedah sehingga pasiensi jauh lebih sedikit yang terinfeksi pasca operasi. Yang berikut Robert Koch 1843 sampai 1910 memulai pendekatan ilmiah di bidang mikrobiologi kedokteran. Hubungan sebab akibat antara mikroorganisme dan penyakit. Postulat Koch pada tahun 1884 menyatakan tahapan bagaimana suatu mikroba menyebabkan penyakit tertentu. Yang pertama, mikroorganisme selalu berasosiasi dengan penyakit tertentu. Yang kedua, mikroorganisme penyebab penyakit harus dapat diisolasi dan ditimbulkan dalam kultur murni di laboratorium. Yang ketiga, mikroorganisme tersebut jika diinokulasikan atau dipindahkan pada hewan rentan yang sesuai akan menimbulkan penyakit yang sama. Baik Bu, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertemuan yang kedua, yaitu mikrobiologi dasar. Habitat alam mikroorganisme. Yang pertama, mikroorganisme di alam ini dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Yang pertama, transien atau sementara. Yang kedua, indigenous atau menetap. Lokasinya atau tempat tinggal yang spesifik dari suatu organisme atau habitat. Yang pertama, habitat air. Air mengandung cukup zat makanan untuk pertumbuhan populasi mikroorganisme. Namun, bakteri patogen umumnya tidak ditemukan. Patogen yaitu bakteri penyebab penyakit. Yang berikut, adanya kuman-kuman patogen di dalam air atau merupakan
suatu kontaminasi dari tanah atau pembuangan tinja. Yang berikut, mikroorganisme patogen di air atau Salmonella typhi atau penyakit tipus, Salmonella jenis lain, Vibrio cholerae atau penyakit kolera, Shigella dysenteriae, Escherichia, Leptospira, Francisella tularensis, sejumlah virus enterik atau virus hepatitis infeksiosa, dan virus polio, Entamoeba histolytica. Yang berikut, habitat udara. Yang pertama, udara atau bukan habitat mikroorganisme. Yang kedua, mikroorganisme saling ditemukan di udara tetapi tidak berkembang biak. Yang berikut, udara luar jarang mengandung kuman patogen atau udara luar jarang mengandung kuman patogen karena efek pengeringan ozon dan radiasi UV. Udara dalam ruangan mengandung bakteri dan virus patogen dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama saluran nafas atas manusia. Habitat tanah. Tanah banyak mengandung mikroorganisme dan bersifat apatogen bagi manusia. Apatogen yaitu bakteri bukan penyebab penyakit. Bakteri patogen di tanah atau Clostridium tetani, Clostridium botulinum, dan Bacillus anthracis. Yang berikut, makanan. Penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui makanan atau infeksi Salmonella, Shigella, Streptococcus, dan virus hepatitis infeksiosa. Toksin racun, kuman yang terutama dibentuk dalam makanan dan menyebabkan keracunan, yaitu Staphylococcus, Clostridium perfringensis, C. Bathylium, Escherichia coli, Vibrio, dan Bacillus cereus. Yang berikut, susu. Susu atau habitat kuman yang ideal. Selain itu, kuman memasuki susu sebagai kontaminan yang terbawa debu atau hampir setiap jenis kuman dapat ditemukan. Kuman pertama yang dapat hidup subur dalam susu atau Streptococcus lactis, pH atau maka Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus atau jenis terbanyak. Bila susu disimpan pada suhu panas, maka yang akan tumbuh subur adalah bakteri Enterobacter atau Aerobacter aerogenes dan Escherichia coli. Organisme lain yang dapat tumbuh dalam susu yaitu Clostridia, Enterococcus, dan Streptococcus faecalis, dan Pseudomonas aeruginosa. Hubungan mikroorganisme dengan manusia sebagai hosts dan lingkungan, yaitu pertama, hubungan manusia mikroorganisme biasa, bermacam-macam dan kompleks, bersifat dinamis, bisa menguntungkan dan merugikan. Hidup bersama antara manusia dengan mikroorganisme simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Flora normal tubuh manusia. Yang pertama, manusia secara konstan berhubungan dengan beribu-ribu mikroorganisme. Mikrobe dapat di lingkungan tapi juga menghuni tubuh manusia. Mikrobe yang secara alamiah menghuni tubuh manusia disebut flora normal atau mikrobiota. Flora normal adalah kumpulan mikroorganisme yang secara alamiah terdapat pada tubuh manusia normal dan sehat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya flora normal pada tubuh manusia yaitu suhu, nutrisi, kebersihan seseorang, atau berapa seringnya dibersihkan, kondisi hidup, dan penerapan prinsip-prinsip kesehatan. Yang berikut flora tetap atau residen. Flora yang menetap atau mikroorganisme yang jenisnya relatif tetap dan bisa ditemukan pada bagian tubuh tertentu, umumnya bersifat komensal. Tidak menyebabkan penyakit dan menguntungkan bila berada di lokasi yang sebenarnya. Berperan dalam mempertahankan kesehatan dan fungsi normal. Flora sementara atau transien. Flora sementara atau transien mikroorganisme tidak patogen atau potensial patogen yang mendiami kulit atau selaput lendir berasal dari lingkungan sekitar. Keberadaan mikroorganisme ini ada secara tiba-tiba atau tidak tetap, dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menetap. Flora sementara biasanya sedikit asalkan flora tetap masih utuh. Jika flora tetap masih berubah, maka flora normal akan melakukan kolonisasi berbiak dan menimbulkan penyakit. Peran flora normal pada kulit dan membran mukosa mampu mencegah kolonisasi atau pertumbuhan kuman patogen melalui mekanisme bakterial interferensi atau mekanisme interferensi bakteri ini dapat berupa persaingan untuk mendapatkan reseptor atau tempat ikatan pada sel inang. Persaingannya mendapatkan makanan, saling menghambat melalui hasil metabolik atau racun, saling menghambat zat-zat antibiotika atau bakteriosida dan mekanisme lain dalam usus. Yang pertama, membantu sintesis vitamin K. Yang kedua, membantu sintesa protein. Yang ketiga, membantu pencernaan dan absorpsi makanan. Yang keempat, mencegah kolonisasi kuman patogen. Yang kelima, menstimulasi sistem imun. Yang berikut flora normal pada bagian-bagian tubuh manusia. Yang pertama, flora menetap atau flora transien, yaitu flora tetap pada kulit sebagian besar atau Staphylococcus aureus dan anaerob, atau Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Peptacoccus corynebacterium, Propionibacterium, Streptococcus alpha hemolytic atau Streptococcus viridans, dan Enterococcus Streptococcus faecalis. Yang berikut flora transien seperti Staphylococcus aureus dan bakteri dapat terjadi di bagian kulit atau karena kontak dengan dunia luar. Contohnya, memegang wajah saat tangan dalam keadaan kotor, maka akan menimbulkan masalah pada kulit. Yang berikut cuci tangan untuk mengurangi jumlah kuman sampai 90% dan memakai sarung tangan sangat penting. Yang berikut flora normal hidung dan nasofaring atau nasofaring. Flora utama hidung terjadi dari Corynebacterium, Staphylococcus dan Streptococcus. Dalam hal ini, kerongkongan hidung dapat juga dijumpai bakteri Branhanella, Corhalis, dan suatu Coccus gram negatif, dan Haemophilus influenza atau suatu batang gram negatif. Yang berikut mengonsumsi
pensilin dosis tinggi akan mengakibatkan penambahan flora normal varing yang dapat menyebabkan overgrowth atau pertumbuhan berlebihan bakteri gram negatif seperti Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, atau jamur. Yang berikut, flora normal orofaring atau oropharynx. Orofaring atau bagian belakang mulut atau bagian atas saluran nafas adalah kelompok bakteri terpenting yang merupakan penghuni asli orofaring, ialah Streptococcus A. hemolytic yang juga dinamakan Streptococcus viridans, yang dapat bersifat patogen apabila terjadi gangguan sistem imun maupun perubahan keseimbangan flora normal. Flora normal Tractus genitourinarius, yaitu yang pertama mikroorganisme dapat ditemukan di genitalia eksterna, uretra anterior, dan vagina. Sedang di bagian lain tidak dapat mikroorganisme yang menetap. Pada wanita atau terdapat basil daerah atau Lactobacillus di vagina. Flora normal Tractus genitourinarius. Yang berikut, setelah lahir, Lactobacillus sudah dapat ditemukan di vagina dan akan tetap di sana selama pH lingkungan mendukung. Yang berikut, bakteri ini mengubah glikogen yang dihasilkan epitelium vagina dan menghasilkan asam. Yang berikut, keasaman vagina pH 4,5 diperlukan untuk mencegah tumbuhnya kuman-kuman yang patogen. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan meningkatkan keasaman pada vagina. Bakteri patogen akan berkembang biak sehingga menimbulkan keluhan. Flora normal vagina atau Streptococcus mumulitic grup B, Streptococcus anaerobes, Clostridia bacteroides, Listeria, Gardnerella, atau Haemophilus vaginalis, dan Ureplasma reticulatum. Bakteri dalam darah dan jaringan. Pada keadaan normal, darah dan jaringan berada dalam keadaan steril. Kadang-kadang karena tindakan manipulasi ringan seperti mengunyah, menggigit, menyikat gigi, cabut gigi, dan dapat menyebabkan flora normal mulut masuk ke dalam darah. Baik Ibu, selanjutnya saya akan lanjut di pertemuan yang ketiga. Bakteriologi atau ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Bakteri merupakan mikroba yang termasuk dalam golongan organisme prokariota. Klasifikasi bakteri. Yang pertama, Cyanophyta atau cyanobacteria. Chiasophyta atau bakteri. Struktur sel bakteri. Struktur luar yaitu dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, pil. Yang berikut struktur dalam. Stoplasma, nukleat, random, dan plasmid. Yang berikut morfologi bakteri.
Kokus atau bakteri berbentuk bulat. Mikrokokus atau single, diplococcus atau berpasangan dua-dua, tetrad atau tersusun rapi dalam kelompok 4 sel. Sersina atau kelompok 8 sel yang tersusun rapi berbentuk kubus. Streptococcus tersusun seperti rantai, dan Staphylococcus atau bergerombol tak teratur seperti buah anggur. Yang berikut bakteri Bacillus atau bakteri berbentuk batang. Yang berikut bakteri spiral, yaitu Vibrio atau berbentuk batang bengkok, dan Spirillum atau berbentuk spiral kasar dan kaku. Yang berikut perawatan atau pengecatan. Yang pertama penawaran negatif, yang kedua penawaran sederhana, yang ketiga penawaran diferensial, dan yang keempat penawaran khusus. Yang pertama penawaran negatif. Penawaran negatif atau background staining atau mewarnai latar belakang sel dengan cat warna asam. Yang kedua, sel-sel tidak diwarnai dan tampak sebagai benda-benda terang dengan latar belakang hitam. Yang berikut yang bisa dipakai atau zat warna hitam nigrosin. Yang berikut dipakai untuk bakteri yang sukar diwarnai, contohnya Spirochaeta atau Treponema, Leptospira, dan Borrelia. Yang kedua penawaran sederhana. Penawaran sederhana atau penawaran dengan satu zat warna atau zat. Biasanya bakteri dan sekitarnya akan mempunyai warna yang sama tetapi dengan intensitas yang berbeda. Misalnya biru metilen, gentian violet. Yang ketiga penawaran diferensial. Penawaran diferensial atau penawaran dengan satu macam cat warna atau cat digunakan untuk identifikasi karena masing-masing bakteri mempunyai reaksi tertentu. Contohnya penawaran Gram, penawaran Ciel-Nielsen. Yang berikut penawaran Gram ditemukan Christine Gram pada tahun 1884. Berdasarkan sifat bakteri terhadap cat Gram, yang pertama bakteri Gram positif atau ungu, yang kedua bakteri Gram negatif dilambangkan merah. Yang kedua penawaran khusus atau special styling atau untuk mewarnai bagian-bagian sel bakteri. Contohnya penawaran Gray atau Flagell, penawaran Buri, simpai atau kapsul, penawaran Klein atau spora, dan penawaran Fulgen atau inti. Yang berikut bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif pada pengecatan Gram atau tahan terhadap alkohol tetap meningkat cat pertama dan tidak meningkat cat kontraks bakteri berwarna ungu. Bakteri Gram positif menurut bentuk. Yang pertama bentuk kokus, yaitu Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Peptostreptococcus. Yang kedua bentuk batang, yaitu Corynebacterium, Diphtheriae, Clostridium, Bacillus, Lactobacillus, Listeria. Baik Bu, selanjutnya saya akan lanjut ke pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat yaitu bakteriologi. Bakteriologi
yaitu gram negatif. Bakteri gram negatif pada pengecatan graf tidak tahan terhadap alkohol warna cat pertama dilunturkan dan bakteri akan meningkat warna kontraks dan bakteri berwarna merah. Bakteri gram negatif berbentuk kokus dan berbentuk batang. Jenis bakteri gram negatif kokus yang pertama, Neisseria filonella. Jenis bakteri negatif batang yaitu Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Vibrio, Campylobacter, Bacteroides, Brucella, Pasteurella, Haemophilus. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu virologi. Definisi virologi. Virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Gambaran umum virus yang pertama, virus penyebab infeksi terkecil. Yang kedua, diameter memiliki 20-300 nm, mengandung satu jenis asam nukleat atau DNA, asam deoksiribonukleat, dan RNA atau asam ribonukleat. Yang berikut, asam nukleat atau berfungsi mengatur informasi yang genetik yang diperlukan untuk replikasi virus atau proses pembentukan dan perbaikan komponen-komponen virus. Yang kelima, asam nukleat terbungkus dalam suatu selubung protein atau kapsid. Yang ke-F, kapsid atau berfungsi menutupi dan mempertahankan asam nukleat virus terhadap lingkaran luar sel serta mempermudah perlekatan dan kemungkinan potensi virus pada sel-sel lengkap. Yang ke-G, kapsid tambah asam nukleat sama dengan nukleokapsid. Yang ke-G, virion atau partikel virus yang lengkap atau virus dengan bentuk yang utuh secara struktural. Yang ke-H, envelope atau membran yang mengandung lipid yang mengelilingi partikel virus. Yang berikut yaitu sifat hidup virus. Infektivitas virus dirusak oleh pemanasan pada 50-60 derajat Celcius selama 30 hari, kecuali virus hepatitis. Sinar X dan ultraviolet dapat menghilangkan aktivitasnya. Virus hanya bereplikasi dalam sel hidup. Yang berikut, sel hospes harus menyediakan energi dan zat-zat yang diperlukan untuk sintesis protein dan asam nukleat virus. Yang berikut bentuk-bentuk virus. Yang pertama, spiral. Yang kedua, icosahedron. Yang berikut, berpelindung. Yang berikut, kompleks. Struktur tubuh virus. Yang pertama, kepala virus ada dua bagian, yaitu kapsid. Yang kedua, asam nukleat. Yang berikut, yang ke-B, leher virus. Yang ke-C, ekor virus dibagi dalam 4 bagian, yaitu selubung ekor, lem pendasar, serabut ekor, jarum penusuk. Yang berikut, patogenesis penyakit virus. Infeksi virus dengan reseptor pada sel, yaitu virus masuk ke dalam tubuh dan menuju organ sasaran tanpa mengakibatkan kerusakan sel, sedangkan beberapa jenis lainnya menyebabkan perubahan sel atau bahkan mematikan sel. Yang berikut, siklus replikasi virus. Yang pertama, siklus litik. Siklus litik yang replikasi virus disertai matinya sel. Yang kedua, sel lisogenik. Cara replikasi virus yang pertama, tahap adsorbasi, tahap
penetrasi, tahap sintesis, tahap pematangan, tahap lisis. Yang berikut virus hepatitis. Yang pertama, virus hepatitis atau menyebabkan hepatitis viral dan penyakit sistematik yang terutama menyerang hati. Ada 5 macam virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A, HAV, virus hepatitis B, HBV, virus hepatitis C, HCV, virus hepatitis D, HDV, virus hepatitis E, AEV. Yang berikut virus polio. Virus polio atau virus RNA termasuk virus Picorana genus virus antero, yaitu virus yang menghuni saluran pencernaan manusia dan dapat disosialisasikan dari tenggorok atau usus bawah. Yang berikut virus polio atau bila dipanaskan pada 55 derajat Celcius selama 30 menit tidak aktif. Yang berikut virus polio atau poliomyelitis atau penyakit infeksi akibat yang menyerang sumsum saraf pusat dan mengakibatkan kelumpuhan lemas. Yang berikut mulut tempat masuk virus dan multiplikasi pertama terjadi di orofaring atau usus. Seminggu setelah sakit atau virus di tenggorokan menjadi sedikit, virus tetap keluar di dalam tinja selama beberapa minggu. Penyakit poliomyelitis terdapat pada semua umur, tetapi anak-anak lebih peka dari dewasa. Pencegahan dari virus ini yaitu imunisasi polio pada bayi dan anak-anak. Yang berikut yaitu virus gondongan. Virus gondongan dan virus Gol paramisovirus atau RNA. Infektivitas virus dirusak melalui pemanasan pada 56 derajat Celcius selama 60 menit. Penyebab virus gondongan atau protitis epidemika atau mumps, penyakit menular akut yang ditandai oleh pembesaran salah satu atau rena kelenjar parotis dan dapat diikuti organ tubuh lain. Penularan melalui kontak langsung, droplet melalui udara atau benda-benda yang terkontaminasi saliva. Masa inkubasi yaitu selama 18 sampai 21 hari. Masa pradormal atau ditandai perasaan lesu dan tidak ada nafsu makan yang diikuti pembesaran 4 kelenjar paratis yang disertai rasa sakit. Yang berikut caranya yaitu pencegahannya itu dengan imunisasi. Selanjutnya saya akan melanjuti pertemuan yang ke-6 yaitu mikrobiologi. Definisi mikrobiologi yaitu mikrobiologi atau mempelajari tentang jamur atau fungi, mikosis atau penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama, sifat hidup jamur. Saprofit atau menempel pada organisme yang sudah mati. Parasit pada organisme hidup. Komponen dasar sel jamur yaitu dinding sel yang mengandung polisakarida dan seperti kitin, inti sel, sitoplasma, organela dan seperti retikulum, endoplasma, mitokondria, vakula, mikrotubula, ribosom dan aparat Golgi.
Yang berikut struktur somatik. Struktur somatik jamur. Yang pertama ball-form, yang kedua yash-form atau berbentuk ragi, yang ketiga yacht-like koloni atau menyerupai ragi. Ciri-ciri dari struktur jamur. Yang pertama, organisme protista tidak berfotosintetik. Yang kedua, tidak berkloroplas atau tidak bergerak. Yang berikut, bereproduksi dengan membentuk spora atau alat berkembang biak jamur. Kondisi ideal jamur yaitu yang pertama, jamur tumbuh optimum pada suhu 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius kecuali Rhizoporus microsporus sampai 37 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Aspergillus fumigatus yaitu 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Pada suhu 10 derajat Celcius jamur inaktif. Pada suhu 4 derajat Celcius pertumbuhan berhenti. Pada suhu 100 derajat Celcius semua jamur mati. Butuh suasana asam, tidak butuh cahaya untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan yang ketujuh, imunologi. Yang pertama, dasar-dasar imunologi. Imunologi mempelajari tentang sistem imun. Sistem imun atau sel molekul yang bertanggung jawab atas imunitas. Imunitas sama dengan kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh. Perlindungan terhadap penyakit atau infeksi. Yang berikut sistem imun. Sistem imun yang pertama, sistem imun non-spesifik atau sistem imun natural sama dengan alami, innate, bawaan, non-adaptif. Sistem imun spesifik yaitu sistem imun adaptif didapat acquired. Sistem imun non-spesifik. Yang pertama, sistem imun non-spesifik atau pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme. Disebut non-spesifik karena ditunjukkan terhadap mikroorganisme tertentu. Komponen utamanya itu pertahanan fisik dan mekanis. Yang kedua, kulit selaput lendir, saluran nafas. Yang berikut dampaknya itu batuk bersin. Pertahanan biokimia. Yang pertama, asam lambung, lisosim, laktoferin, asam neuraminik. Yang berikut, sel fagosit. Yang pertama, sel poliforfonuklear, neutrofil. Sel monuklear, monosit, makrofag. Sistem imun spesifik. Yang pertama, sistem imun spesifik atau mempunyai komponen untuk mengenal benda-benda yang dianggap asing bagi dirinya, di mana tubuh pernah terpapar sebelumnya. Yang berikut komponen utama, sistem imun spesifik humoral. Yang kedua, sistem imun spesifik selular. Antigen, antibodi, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Imunisasi. Istilah imunisasi dan vaksinasi seringkali diartikan sama. Imunisasi itu suatu pemindahan transfer antibodi secara pasif. Yang berikut vaksinasi, yaitu pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi dari sistem imun tubuh. Yang berikut,
macam-macam kekebalan atau imunitas. Kekebalan pasif yaitu kekebalan yang berasal dari luar tubuh, bukan dibuat oleh individu itu sendiri, tidak tahan lama. Kekebalan pada janin yang diperoleh dari ibu. Yang kedua, kekebalan aktif, kekebalan yang dibuat oleh tubuh sendiri akibat terpajan antigen seperti penoda imunisasi. Biasanya berlangsung lebih lama karena ada memori imunologik. Yang tujuan imunisasi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang. Yang kedua, menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat. Hipersensitivitas. Yang pertama, hipersensitivitas atau respon imun yang berlebihan dan yang tidak diinginkan karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Yang berikut, menurut Gale dan Jones, ada 4 tipe reaksi. Reaksi tersebut dapat terjadi sendiri-sendiri, tetapi klinis 2 atau lebih reaksi sering terjadi bersamaan. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, 3 yaitu reaksi antigen dengan antibodi dan reaksi humoral. Sedangkan reaksi hipersensitivitas tipe 4 interaksi antara antigen dengan reseptor permukaan limfosit T dan mengaktifkan limfosit T sama dengan reaksi seluler. Baik Bu, itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.